Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bab yang kelima, halaman 240 atau 220 leh. 240 dengan 220 leh. Al-babul khamisu fi ta'atil batinah, fi ta'atil batinati. Bermula bab yang kelima pada menyatakan segala taat yang batin, yakni ibadah yang di dalam hati. Kabeh pembahasan tentang maksud batin. Kan jadi tak ini takabur dengki sampai gepegah masalah geperiksa amalan kejahatan di setiap amal, di setiap pintu langit. Nya kalau nyo katamang dalam masalah taat batin. Maksud batin kalau nyo tamang dalam taat batin. Ataupun yakni ibadah yang di dalam hati, karena ibadah itu tidak hanya lewat anggota zahir, juga banyak sekali ibadah-ibadah lewat anggota batin. Hati kitanya juga dapat berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Kan lahir bentang je pokok ibadah. Ketahui olehmu hai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat. Bertatepu legata wahai saudara-saudara kamu, bukan li gure li pengarang kitab. Bertadepu legata mandum wahai saudara-saudara kamu, saudara yang mencari jalan akhirat, yang menuntut jalan akhirat, yang menelusuri berjalan di atas jalan akhirat, bahwa murad dengan taat yang batin itu yaitu segala perangai yang kebaikan. Bahwa maksud, arti murad maksud daripada taat batinnya adalah segala perangui akhlak getanya, budi pekerti yang kebaikan, perangui yang kebaikan, dan sifat yang kepujian, sifat terpuji. Karena ati kabere, karena perangui yang terpuji, karena sifat yang terpuji, maka pembuktiannya lewat anggota zahir. Lagi batin rusak, maka tentu saja zahir untuk rusak sid. Nyaman nanti ini taat batin itu adalah bersumber daripada putakan taat zahir. Taat zahir itu bersumber daripada taat yang batin. Lagi kejahatan sih, pakan jahat anggota karena hati itu jahat. Nyo pakan anggota getanya taat karena memang hati getanya taat, punya perangui yang kebaikan ataupun sifat-sifat yang kepujian. Dan sifat yang kecelaan. Murad dengan maksiat batin itu yaitu segala perangai yang kejahatan dan sifat yang kecelaan. Maksud daripada maksud batin adalah perangui jahat, sifat-sifat tercela, sifat-sifat jahat yang nalam hati. Nyokonyo geken dengan maksiat batin, maksiat lahir putaken taat lahir, taat batin berarti sifat-sifat yang baik yang hidup dalam hati. Maksiat batin yaitu sifat-sifat jahat yang hidup dalam hati. Itu seperti yang telah lalu segala sifat kecelaan itu pada bab yang keempat, yang mana seluruh sifat-sifat tercela nyo kali kebegah bab yang keempat, nyo bab kelima. Bab yang keempat kali uraikan panjang lebar tentang sifat-sifat batin yang jahat ataupun sifat-sifat jahat yang hidup dalam hati. Bermula sifat yang kepujian itu yaitu teman sifat-sifat yang terpuji, perangui yang terpuji, taat batin, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. 10 perkara, 10 macam sifat-sifat ataupun perangui kebaikan, kepujian yang hidup dalam hati. Di antaranya yang pertama yaitu taubat. Yang pudatat taubat. Karena taubatnya jika bak pegah haji, penyesalan hati. Jadi sifat batin. Penyesalan hati je menyesal hana rencana ulang li dosanya. Telah tak dosa-dosa yang kata pubut.
ataupun ia tidak taat kepada akibat daripada dosa-dosa yang kita buat, sehingga hana rencana le untuk ulang-ulang penyesalan. Ingat aja makna daripada taubat, penyesalan hati, walaupun gede hendak karena menyesal hati lewat anggota zahir deh. Yang kedua khauf, yaitu sifat khauf, takut kepada ancaman Allah, timbul perasaan takut kepada neraka, takut kepada akibat-akibat daripada dosa ya tu. Jadi perasaan ianya adalah juga merupakan taat batin. Lagi bab khauf dan raja ini. Ya, khauf. Karena khauf dia menyelam kitab Minhajul Abidin, yang ke khaufnya nyan adalah taat batin kekan. Olehnya yang ketiga yaitu zuhud, nyuntuk mandum-mandum naga begah. Walaupun kepegah secara umum menteng. Yang ketiga yaitu zuhud. Zuhud ini perasaan hana ketergantungan terhadap urusan dunia. Jadi hana memasalah taat yang kedunianya. Bukan dia itu tidak mencari dunia untuk melangsungkan kehidupannya, untuk sebab-sebab menjadi sarana untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Kan hana minta dunia, tetapi hana masalah taat tegedina gitu. Tegedi hana pun kakak hana tegedina bagop hana timoh sifat tamak rakus ge, tegedina badro ge pun hana kuman ade yang timoh sifat kikir. Hanya kena zuhud. Ya, zuhud itu hana mukumat dengan urusan dunia. Apabila urusan dunianya dapat mudun urusan akhirat, maka akan dia tinggalkan dunia tersebut. Yang keempat yaitu sabar. Sifat sabar. Sabar itu menanggung kepayahan. Jadi tak tanggung kepayahan. Apakah menanggung kepayahan di dalam mengupayakan taat, menanggung kepayahan susah ataupun berat dalam menerima takdir-takdir Allah, musibah-musibah. Itu juga sabar, ataupun menanggung kepayahan dalam mengekang dirinya untuk meninggalkan kejahatan-kejahatan. Yang menanggung kepayahannya, payah baati itu, berat baati itu adalah merupakan taat batin, yaitu sabar. Yang kelima syukur, merasa sangat-sangat berarti nikmat yang gejuk oleh Allah Ta'ala, sehingga ada tergerak semangat dalam arti gedanya untuk mempergunakan nikmat-nikmat itu pada yang diridai oleh Allah. Allah gebi badan yang sehat kegedanya, jadi merasa itu suatu anugerah yang dijuk oleh Allah Ta'ala kegedanya, sehingga dengan kesehatan tersebut gedanya akan mengupayakan supaya sehatnya mendapat ridha Allah. Jadi timuh semangat untuk mempergunakan nikmat-nikmat yang dijuk oleh Allah pada jalan kebaikan. Ini syukur namanya. Yang keenam adalah ikhlas. Ikhlas hanya hanya bercampur ibadah kitanya dengan yang lain, tapi ibadahnya lillah, karena Allah, memang mencari ridha Allah, untuk dekat dengan Allah, sebagai putakan bentuk penghambaan diri tanya kepada Allah. Ni ikhlas itu. Lagi bab ikhlas saja. Yang ketujuh yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah bukan tidak berusaha. Berserah diri kepada Allah Ta'ala, yaitu punya satu perasaan lah mati kitanya, bahwa semuanya itu adalah datang dari Allah, kembali juga kepada Allah. Walaupun tanya usaha, apakah usaha untuk dunia, apakah usaha untuk akhirat, namun ketergantungan hati tetap kepada Allah Ta'ala. Tawakal. Lagi rezeki minta laju, tapi bagaimanapun yang telah ditentukan oleh Allah rezeki kitanya, yang keenan hamgesai hamisu, sehingga itanya ikhlas watai tak terima ndik yang merupa untuk. Karena apa kan pun kan memang kata serah urusan kepada Allah. Dalamnya sifat hati juga. Yang kedelapan mahabbah, timuh rasa cinta, cinta kepada kebaikan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Itulah melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan ridha Allah. Yang tanda katanya ada punya mahabbah, kasih, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tentu mengikuti sunnah-sunnah Allah Ta'ala dan Rasul. Yang kesembilan yaitu ridha, senang hati, ridha kepada ketentuan Allah. Gebi sakit oleh Allah Ta'ala, kan hajit mubat aja, tapi hana bengih tu dengan sakitnya. Nya ridha ke kan, atajih ridhanya kan le tempat kan. Yang pertama pada tempat taat, yang kedua pada tempat putakan nikmat, yang ketiga pada tempat yang musibah, dan yang keempat pada maksiat sekalipun. Kan ridha sebab maksiat biasalah. Ataupun macam ini hidup tempat ridha katanya. Yang pertama nikmat, bak nikmat.
hai senang bak nikmat. Yang kedua bak taat. Yang kelih bak susah, terbalik daripada nikmat kan susah. Yang keempat pada maksiat. Cuman maksiatnya kan berarti tak rida diri maksiat, tak salah. Rida yang menciptakan maksiat hana bengih dekat Allah. Adapun sebab-sebab yang terjadi ba'dra tu gedanya membenci, menyesali. Adapun yang ciptanya Allah Taala hana bengih dekat Allah Taala. Rida tu. Yang ke-10 iaitu zikrul mauti, mengingat mati. Tafakkurnya juga adalah taat batin. Jadi duk merenungkan tentang kematian, yang mana kematian yang butuh perbekalan, kematian yang badai sakaratul maut yang luar biasa dahsyatnya, yang kadang-kadang dapat menghempaskan iman katanya. Jadi mengingat-ingat kepada kematian itu merupakan taat batin. Intaha abih ianya kendengku Imam Ghazali dalam kitab Arba'in Usuluddin. Nya ke 10 macam ke apa? Untuk taat batin padahal lebih daripada 10. Sebab ini lagi maksud batin lebih daripada 10, taat juga demikian. Nya kagak bergebah sabar-sabar. Al-faslul awalu fit taubati. Al-faslul awalu fit taubati. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan taubat. Fasal yang pertama pada menyatakan taubat. Adapun taubat itu maka yaitu permulaan jalan bagi salikin. Taubatnya adalah jalan permulaan bagi orang yang salik. Salik suluk. Yang mana mereka yang suluk? Suluk yakni permulaan orang yang hendak menjalani kepada Allah Ta'ala. Hendak menjalani kepada Allah Ta'ala. Orang yang menjalani jalan akhirat. Jadi suluknya ini perjalanan akhirat, ya kan? Salaka suluk berjalan. Kan suluknya sang-sang terbayang katanya duk bahasa tempat ya lakukan ibadah khusus kenyan tak tahu walaupun rohnya. Orang yang selalu menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, berjalan di atas jalan akhirat, mengutamakan urusan akhirat, yang suluk bukan. Kehidupan tanya ingin lurus kan? Kita kan ingin hubungan tanya dengan Allah, ingin selalu tanya menjadi urung-urung yang taat kepada Allah, sehingga tanya dalam setiap saat-saat mengupayakan menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Tanya salikin ke kan? Urung suluk ke kan? Urung yang menjalani jalan-jalan akhirat, jalan-jalan yang membawa dekat dengan Allah. Maka permulaan yang pertama sekali adalah lewat pintu taubat. Jadi dekat kita dengan Allah Ta'ala kan cuma ibadat-ibadat aja, taubat ialah tempuh pintu taubat, masuk dalam pintu taubat, nyan ke baru katanya dapat dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi punya maksud lagi biasa hana tabah walaupun taat pihna terlakukan, nyan han akan dekat tanya dengan Allah Ta'ala. Tapi yang pun tak ialah masuk dalam pintu taubat. Tentu saja taubatnya ada ketentuan-ketentuan tersendiri kan mekamanai je. Makanya masuk dia itu dalam taat batin, yaitu ada penyesalan terhadap segala dosa-dosa katanya. Jadi taubat itu kepada permulaan orang yang hendak menjalani kepada Allah Ta'ala, menjalani kepada Allah Ta'ala jalan akhirat. Orang yang ingin berangkat kepada Allah, yaitu ingin dekat kepada Allah. Dan miftahu sa'adatil muridin, yakni taubat itu anak kunci bagi kemenangan segala muridin, orang-orang yang berkehendak ingin dekat dengan Allah. Muridin, orang yang berkehendak. Jadi kunci kebahagiaan bagi orang yang ingin dekat dengan Allah Ta'ala, yang pertama sekali yaitu dengan taubat, dan membawa ia kepada dikasih oleh Allah Ta'ala, dan membawa ia kepada dikasih oleh Allah Ta'ala. Dan dengan taubat ini pula adalah dapat mendatangkan cinta Allah kepada seorang hamba. Atas salah satu daripada perbuatan yang dapat mendatangkan cinta Allah adalah dawamut taubah, berkekalan di atas taubat. Ini perkara yang dapat mendatangkan cinta Allah. Maka ini dan taubat itu membawa ia kepada dikasih oleh Allah Ta'ala, seperti firman Allah dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih ia akan orang yang banyak taubatnya, dan kasih ia akan orang yang bersuci daripada dosa. Makanya geyu tanya bertaubat sepanjang masa,
selama-lamanya, memperbanyak istighfar, memperbanyak renungan-renungan tentang dosa sehingga timbul penyesalan-penyesalan. Yang ke geyu bertaubat. Karena taubatnya sampai-sampai je. Hai taubatnya ada kala untuk lewat hati yang pokok telefon. Maksudnya lewat bibir, mulut, yaitu dengan banyak-banyak mengucapkan istighfar. Rasulullah dalam setiap hari tidak kurang daripada 70 kali ataupun tidak kurang daripada 100 kali mengucapkan istighfar. Padahal dosa kahana, tapi kalimat taubat selalu diucapkan oleh Rasulullah. Teman tanya yang berlumur dosa, maka sudah sepantasnya lah untuk selalu berzikir lewat kalimat-kalimat taubat kepada Allah Ta'ala, yaitu istighfar, memperbanyak istighfar. Karena istighfarnya bagaikan air yang dapat meruntuhkan, dapat membersihkan pakaian yang kena kotoran. Nyalaginya model istighfar. Istighfar itu dapat membersihkan dosa bagaikan air yang dapat menghilangkan kotoran yang menempel di pakaian. Makanya diperbanyak istighfarnya. Lagi pula istighfar ini salah satu daripada benteng daripada syaitan yang termasuk. Juga istighfar ini merupakan salah satu daripada zikir yang dapat membuka pintu-pintu rezeki. Pintu-pintu rezeki yang dengan istighfar. Cobalah dengan istighfar, insya-Allah Allah Ta'ala mudahkan segala urusan tanya. Kejik tanya? Menyangkut dengan istighfar, kalimat je. Urang astagfirullah itu. Yang banyak. Menan. Sekurang-kurang ji astagfirullah. Teman tu nyan ka astagfirullah yang afdal kan? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kapan yang ka afdal? Teman sekurang-kurang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi subhanallah, subhanallah. Nya mentai katnya. Tasbih yang afdal subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Lagi tasbih dibegah dari Nabi Ibrahim kan? Atau dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad karena merupakan Nabi Ibrahim ini. Dibegah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, wahai Nabi yang saleh, wahai anak yang saleh, sampaikan salamku kepada umatmu dan sampaikan kepada umatmu yang bahwa surga itu tanah yang sangat luas. Maka bercocok tanamlah dia. Ketanya oleh Nabi Muhammad, apa tanaman yang dibawa ke surga? Maka tanamannya itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Hanya tasbih yang sempurna. Jadi tasbihnya dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi kebun-kebun surga, menjadi pohon-pohon surga yang tasbih yang afdal. Cuma tanya tadi tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau terjud menanti istighfar astagfirullah, astagfirullah. Lagi doa ibu bapa sekurang-kurangnya rabbighfirli wali walidayya. Kan mudah. Rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya. Teman cocok yang afdal. Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani boleh. Jadi sekurang-kurang ji astaghfirullah. Kajit. Hanya istighfar sekurang-kurang ji kan. Jadi Allah Ta'ala nepegah negasih urung-urung yang memperbanyak taubat. Artinya berkekalan di atas taubat dengan memperbanyak istighfar salah satunya. Olehnya perbuatan goknya yang sabi-sabi dalam dosa geruang draw. Baik istighfar sabi-sabi nak babah. Jaro lam dosa laju, gaki lam dosa laju, tubuh melabung dengan dosa. Sabi-sabi menang. Apa tapi istighfar. Cuma walaupun lagi nyan gede, cuman tekam labu dele istighfar lah mesti salah. Watabi tekam labu dele istighfar. Walaupun kibang walaupun kamu itu jatuh dalam dosa dalam setiap hari 70 kali, maka istighfarlah. Taubat le. Walaupun hurt dalam dosa, taubat le. Berhurt dalam taubat le. Satu kadang-kadang itu dalam celah-celah kena yang bertobat hinan ke mati itu. Katanya dalam taubat. Daripada tengok tapi ki Allah bah tengah dalam taubat bahu ke mantang watai Tuhan lu tengah lunduk dalam ibadah kan yan menyekan jino kan sapu kan tapi jino waju ji bek preh watai tanya bahu ke bah kesempatan je iblis cukup cara ngi cukup le kesibukan katanya yang dapat terhenti katanya daripada berbuat kebaikan lebih daripada bertaubat. Dan kasih ia akan orang yang bersuci daripada dosa. Dan sabda Nabi SAW bunuhkan Allah Nabi ni bukan dalam satu hadis. Ini perlu diingat juga untuk gemar getanya dalam istighfar, dalam bertaubat. At-taibu habibullah, at-taibu minadz dzambi kamal la dzambalah. Bermula orang taubat itu kekasih Allah Ta'ala. Arti orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala itulah orang-orang yang selalu berkekalan di atas taubat. Maka lagi ada buah bunuh.
but yang mendatangkan cinta Allah, salah satunya adalah dawamut taubah, berkekalan di atas taubat, yaitu bermula orang taubat itu kekasih Allah, bermula orang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada dosa. Tubuh yang kakuto tabasuh dengan air supaya bersih, pakaian yang kakotor juga dicuci dengan air supaya bersih. Begitu juga rohaniyah getanyo, ruh getanyo, jiwa getanyo yang kuto dengan kotoran dosa, tentu saja getanyo sampuh, getanyo cuci, getanyo rah, yaitu dengan istighfar, dengan taubat. Sebab biji Allah Ta'ala gepeglih dosa getanyo dengan dua macam cara. Untuk truk tanya surga, gepeglih dosa telele Allah Ta'ala dua macam. Jid tak peglih dosanya hina hidunya dengan istighfar, dengan taubat sungguh-sungguh, berkekalan di atas taubat. Yang kedua, boleh jid juga tak tergedi hana tak peglih hina hidunya, gepeglih di akhirat tengok, yaitu gesepuh ngapun neraka ile. Menyo katok akhirat teman, menyo tanya nak selama iman untuk tamang dalam surga. Kakak laginya baru masuk dalam surga. Menyo hana ka hana. Menyo ka laginya kakak hana berpak tamang. Hanya cara-cara Allah untuk pulih daripada dosa. Maka si golong singo hidih yang kehino hidupnya. Taubatlah, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Hana letak persyaratan di bertobatnya dalam setiap saat. Hana mengenal tempat, hana masalah bertobat. Hana peh bah malam Jumat, malam yang afdal, bahwa dalam pubuk haji, dalam pubuk umrah, mentahidih dalam tobat. Hana payah, igampung hina diterima untuk tobat oleh Allah Ta'ala. Dimanapun kita bertobat diterima oleh Allah. Nyu dan tak preh wate tanya golong truk watenya, on truk watenya kasih bok pulain. Nyu bek letakkan hana leumu tu. Nyu hana leumu si amr pak pubuk le. Dumna umu tu cukup le kesibukan lain yang kai preh tanya. Bak wate yang tadi rencana tadi ibadat, kan ibadat ruh dong. Le tak tat kesibukan yang terjadi bak tanya. Bermula orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya taubat itu wajib atas tiap-tiap orang yang mengerjakan maksiat dengan dalil Quran dan hadis. Orang yang kerjakan maksiat nya wajib ruang draw langsung daripada taubat, daripada dosa, yaitu wajib bertaubat. Wajib atas tiap-tiap orang yang mengerjakan maksiat dengan dalil Quran dan hadis Nabi SAW dan ijma' segala ulama lah. Dalil ayat, hadis dan juga ijma' para ulama yang menyatakan wajib untuk bertaubat. Lagi nikun oleh Allah dalam Al-Quran, wa tubu nawaw tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya taubat oleh kamu sekalian kepada Allah, taubat olehmu kepada Allah Ta'ala sekalian kamu, hai segala orang yang mukmin, mudah-mudahan dapat kamu akan kemenangan. Supaya getanyo dapat kemenangan, mudah-mudahan tanyo-tanyonyo dapat kemenangan ba Allah Ta'ala, maka bertaubatlah getanyo. Nya watakeun tubuhnya nyan fi'il amar nya wajib nya. Nya hinoju hana getakwi bala illi. Lagi nanyo menuju taubatlah kamu. Jadi bertaubat itu wajib, kedali nagebah dalam Al-Qur'an. Memang bermula syarat taubat itu 3 perkara. Ya, syarat taubat 3 macam. Nyu syarat ini segala tanyo tamang dalam taubat, yaitu nasyarat jihile. Yang pertama meninggalkan daripada maksiat. Yang maksiat yang kata pubut yang golong tertinggal, mantang kira tanya berkekalan di atas dosa. Tanya orangnya taat tu, ya kan? Tanya semayang na, tum aurat na, hadiri majlis taklim. Tapi ada saja perbuatan yang mantang tak kekalkan perbuatan dosa. Pengriba lagi biasa tanya. Masalah orangnya putakan kejahatan yang dengan manusia, yang urung lain kadang hana itu punya tetap mantangna, ataupun kejahatan dengan Allah tetap mantangna. Nyen berarti tanya mantang urung berkekalan di atas dosa. Tanya masing-masing tanya drot lah yang tupu putra maksiat yang golong itabah hentak orangnya. Karena aja maksudnya apakah sifat getanyo sifat-sifat tercela yang dalam hati getanyo. Hanjit takalan nikmat gop taat lagi biasa. Tapi nikmat gop hanjit takalan. Lepas gop bacut hanjit takalan. Ataupun macam-macam lah dia tak tahu sebab dia bentuk maksud. Yang jelas ile tanya supaya ngaksip syarat untuk bertobat. Yang pertama sekali tinggalkan maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua menyesal atas perbuatannya. Hana rencana ulang li jumpa penuh penyesalan. Hai tu gedi pun jino hai tu menyesal tu. Setidak ji dosa yang pernah getanyo lakukannya hana rencana ulang li jule.
Sahabat izin menyesal tersebut bertak ingat-ingat si baru itim. Tergedi tanya mati tetapi dosanya pakri yang kata bawa. Olehnya ingat pula penyebab mendapat melarat dunia malah petaka di akhirat yang gara-gara dosa. Olehnya dosanya haid dah tanggung kitanya kan. Menyekira Allah Taala nak pedih azab balasan daripada sabah-sabah dosanya haid saya kena tanggung kan. Hanya kena ada di dalam azab-azab Tuhan. Sehingga tanya ya tu menyesal tu. Jadi yang kedua menyesal atas perbuatannya dosa itu. Yang ketiga bahawa mencita ia atas bawah tiada kembali kepada maksud itu selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Yang kejik kan urunyo manteng kan jino manteng. Alanyo hanan cana pubut le sang-sang jino sehat lam tunyo. Hanya hana kira ya. Sebab Allah Taala yang tepu benar taubat tanya ataupun hana. Hanya Allah yang tepu. Kan manusia cuma ikalan saja ini. Adapun yang tepu yang sungguhnya Allah Taala dan tanya juga dah tepu. Sebab ladu tanya dia kata taubat kah nak kau habis. Bacut mantengna dosanya. Jadi kau juga dibabi apabila itu merupakan suatu kejahatan yang menjadi melarat malapetaka ketanya kau juga dibak perdeh. Karena ji punya untuk dosa benar. Iji yang jut bacut hana payah habis-habis dah menyebab puputaan. Artinya hana payah habis-habis tak mesti pubut sesanggup gedanya. Yang fardu pubut mandum, yang taat kerjakanlah BBE. Karena kebuahan Nabi dalam satu hadis kan, apabila aku perintahkan kepadamu dengan suatu kebaikan, maka kerjakanlah mastata'tum, seberapa sanggup kamu. Namun apabila aku larang kamu daripada suatu bentuk kejahatan, tinggalkan olehmu, semuanya tinggalkan. Kan bacut-bacut bata tinggal tinggal kejahatan hana menan. Monyo kejahatan tinggal mandum, monyo taat nyo pubut bebe gata mampu nyantaan. Ya, monyo maksud nanti menanan. Ya. Jadi yang ketiga hina yang ke mencita atas bawah tiada kembali kepada maksiat itu selama-lamanya. Ini jika ada dosa itu antaranya dan antara Allah. Apabila dosa itu dosa antara dia dengan Allah Taala. Termasuk maka jika ada dosa itu antaranya dan antara manusia. Seperti ada yang dizalimkan itu harta orang, maka tambah olehmu syarat yang keempat. Nyo panjang si syarat yang keempatnya. Jadi put bawa syarat. Menyo dosa tanyo antara tanyo dengan manusia dengan Allah leboh syarat. Yang pertama sekali meninggalkan dosa jubak watanyan, yang kedua menyesali atas perbuatan dosa, yang ketiga hana rencana ulang-ulang li selama-lamanya. Duduk merhut dalam dosa atau bat dalam hana rencana ulang memang. Hana lah mati tanyo ingin berbuat dosa sebenarnya. Cuman hom kakeh karena ngen ataupun karena digoda oleh nafsu bak watanyan hak ita kendalikan sehingga wata sadar wata insaf kembalilah kepada Allah Taala bertaubat. Hanya lagi nyan ke sabi-sabi walaupun jatuh bangun tanyo bak bertobat dosa li taubat li tapi lakukanlah sabi-sabi. Cuma adapun menyoke manusia nyo nak tamah syarat sebab panjang si syaratnya. Tapi sang eno nya mentang kadang tak nak perlagi sana. Ya, dia ya. Ya betul. Rehut le taubat le, rehut le la dosa, rung le taubat le. Hana gekira meen ret ati tu. Lam ati katanya wate ta taubatnya. Kiban lam ati katanya ta taubat. Nyo ta taubat secara zahir mentang tapi hati katanya na rencana untuk ulang lom. Ta ulang le lom nya meen gekeun. Ta ulang le lom sehingga nanti ta taubat le lom, ta ulang le lom. Lam ati tekana untuk ulang-ulang lom nya meen. Tapi hino memang hana rencana ulang, tapi rut le dalam dosanya. Hana rencana ulang, rut le dalam dosanya. Nyan hana gekeun meen. Walaupun sampai 70 kali dalam sehari bukan. Kena sila menyesal tak tahan memang, kok berat menyesal tu. Tapi rut le dalam dosa. Taubat le dalam menyesal dalam taubat le. Hanya rut le dalam dosa, tapi penuh penyesalan tu. Nyan hana kira meen. Nyan bak ati mandum-mandum kan. Cuma ladum ati meen yang kaki kira ulah-ulah dengan Allah Taala nya kahajut. Yang mana? Betul. Ya. Dosa orang yang kubur yang jejak dah. Ya. Bukan payah betul-betul seperti anak langsung harus piu. Dosa yang guna tu reham. Juga harus tak pegadaian tu. Pegadaian mandum. Dia kan kayak betul kan.
Bacut-bacut ke pegadah. Mesti tergedi ke pegadah mandung, berat ke tak tahan gimana? Menyogoknya peh ke pegadah bacut-bacut, hana geteh pi watai ke bacut-bacut nyan lom. Nya hana pu tapi menyo geteh tak hana jeut. Dosa hana jeut. Hana jeut je bacut-bacut menyebab dosa. Karenanya nak tanya atah hana jeut. Sebab itu beda lagi bak mensedikitkan makan. Nyebarkan lele baju makanan katnya. Mensedikitkan makan atau sampai tidak makan sama sekali nyana dah bacut-bacut. Hana jid mandung. Yang ke sebab dia atah hana jeut. Karenanya kelalaian draw baknya kepugak pubut bak atah hana jeut, bak yang diharamkan. Sehingga payah upayakan sedapat mungkin tinggalkan semua. Tinggalkan semua bentuk kejahatan. Walaupun memang beratnya. Karena kagak biasa. Karena nafsu katanya uji ada yang kata pebiasa, nyaji ketagihan je. Nyaji lah kelom tengok, lah kelom ke sapu je dah berbiasa menyebab dosa. Tarabat nafsu sikam memang terpaut aja kena je. Acikalah nurung yang kuat selingkuh. Yang tak tuha ke selingkuh kan. Ni sikam menan. Menanti pula elom nya contoh mendai le tak nak pegang. Nya cuca-cuca kan ada depak kakek dia selingkuh. Memang kengak jerah dia fikir dah bangkat. Kaji ke nenek-nenek kakek-kakek jadi perakan selingkuh. Yang kejit iji put maksudnya sebab letat pendorong. Yang kejit himangat nikmat tak je. Le yang kannya mentang. Tak yang tergiur dengan harta riba. Ini cukup berat tergiur terpengaruh dah. Alah kita halu tahnya ju timuh yang betul tu. Nyu masa apa tak minta le harta halu baik begah yang kali kebegahan kita delika. Hanjik kengkeun tutulnya iji. Baik seolah-olah bangka udip katanya di penghujung kiamat hanale sang-sang cara minta harta yang halu cukup le ke pegat cara minta harta yang halu apa saya dah pegang hana yang halu sehingga tanya jalan pintas sabi ada laki mutang bak urang pi hana dak pi pegat angkat riba tak fikir ju tanya yang kazarurat baik tak fikir yang kazarurat yang kan kira dalam darurat hanale dalam laki bak urang baru padik ra urang kata anggap junya seolah-olah hanale urang bantu katanya kalau dentai sebab yang tidak boleh tetap tidak boleh lagi. Nyamanan nyen dosa dengan manusia dengan Allah katanya. Ya. 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 Keampunan yang lebih lah Allah Taala ke urang yang kamu meninggal khusus ke urang syik katanya yang kamu meninggal kamu doa le katanya. Yang kiban ke bila Allah apakah berangsur-angsur ataupun sekaligus ya kebenaran kan? Yang tergantung bagaimana yang kita hadiahkan kepada orang tua. Sebabnya ni pegah Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin dalam syarah tapi pegah azab-azab kubur itu dapat dihilangkan oleh Allah Taala jud berangsur-angsur jud sekaligus tergantung di doa yang kita kirim yang terhadap tergantung kemurahan Allah. Kadang dosa agaknya terlampau banyak le tak tahan memang luar biasa dosa aga. Jadi dengan doa gedanyanya kaglah le bacut sampai habis. Wate habis sama sekali hanale nyan hana datang le yan kabeh ju. Jadi azab kubur itu bisa dihilangkan sama sekali habis mandum dengan sebab doa urang yang udip. Hanya habis kan. Jadi itu tergantung cara Allah dan kiban model doa gedanya ulang. Maka ji kiban gekeun. Jangan kering mulut gedanya daripada doa kepada ibu bapa. Habis-habis pergi baca putra Rabbi firli wali walidayya Rabbi firli wali walidayya tengah tajak tengah tadu tengah ta'i karena mereka butuh habis-habis butuh habis-habis yang pergi baca habis-habis baik tutuh ke pegang sebab mereka itu sangat butuh supaya mereka itu terbebas daripada maksud amputakan daripada azab ya. Istighfar maksudnya astagfirullah. Wadah tak ucapkan istighfar. Nyaji lagi syarat bak taubat laju. Memang penyesalan pulang tanya membayangkan dosa-dosa yang banyak. Tanya berjanji lah mati itu bahwa hana rencana ulang li tak ucapkanlah istighfar supaya jadi istighfar itu tidak hanya sekadar zikir tapi menjadi ayat-ayat menjadi kalimat-kalimat taubat.
Jadi waktu ucapkan istighfar penuh penyesalan, harap getanyo putakeun penuh penyesalan dan keinginan getanyo hana rencana li ulang kepada dosa yang tanyo kerjakan, bawa tanyan ke istighfarnya jadi kalimat taubat. Yang benar lagi yang batai itu. Tapi tanyo hana menan kadang-kadang tak istighfar lagi, istighfar biasa-biasa meno. Yang sebagai zikir mentang. Ya, ente apabila penuh penyesalan memang dari hati tuju, membayangkan dosa-dosa yang cukup le, jadi dengan istighfarnya adalah untuk meleburnya dosa-dosa tersebut, hanya menjadi kalimat taubat. Habak dua macam kan? Istighfar kan dua macam faedah haji. Yang pertama sekedar zikir semata-mata, yang kedua sebagai kalimat-kalimat taubat. Apabila diucapkan dengan didasari penuh penyesalan, membayangkan dosa-dosa dan hanya ingin untuk kembali selamanya, nyu jadi ayat ataupun zikir-zikir taubat gitu. Kalimat taubat. Yang banyak. Kiban? Oh, sabar di atas maksiat. Bagaimana yang dikatakan sabar di atas maksiat? Sabar di atas maksiat kan melakukan maksiat, mengekang, mengendalikan dorongan-dorongan yang dibisikkan kepada satu bentuk dosa. Habakna dorongan lah mati tanya kepada suatu dosa. Tatun dorongan tersebut yang sehingga menahan kepayahan, nyukur bersabar. Nyan fahalajih lempah raya, tak banding daripada berat memikul beratnya bak pubut taat. Lebih berat jihi. Karena hek tat bak tak cegah kemungkaran, tak banding daripada pubut kebaikan. Nyahek kan. Jadi makna daripada sabar di atas maksiat adalah sabar di dalam menahan kepayahan daripada dorongan kepada suatu bentuk dosa. Ini didorong untuk pubut dosa. Tak tendro, tak kebanjara beruh tak pubut, tak kekang, tak kendalikan. Pulang beronyo di saat urung rame-rame pubut dosa, dosanya menjadi tergiur-urung dum. Yang tanya tak tendro, tak kebanjara beruh. Walaupun manusia dum kalau ramai-ramai pubut beruh tanya dalam dosanya. Nyu sabar di atas maksiat juga. Nyen raya tak pahala Allah Taala. Sabar atas taat. Berarti menahan kepayahan-kepayahan sehingga taatnya menjadi pubut. Sabar di atas maksiat, menahan kepayahan-kepayahan sehingga maksiatnya berbek jadi pubut. Olehnya sabar di atas takdir bala cobaan. Berarti hana bengih kepada si pemberi bala itu sendiri. Lain macam lah babji. Kibangkah Kamada wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.